Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam suatu acara yang baru, yaitu Ngobrol Hot bersama orang-orang top. Nah, ini program baru Omah Mikir yang akan menghadirkan orang-orang penting, ya, orang-orang penting dan perlu kita dengarkan pengalaman-pengalamannya dalam keterlibatannya dalam berbagai macam agenda, berbagai macam peristiwa yang bertaraf nasional, bahkan internasional. Dan tentu profesinya bermacam-macam, tetapi tentu berkaitan dengan dunia seni rupa. Ada kurator, ada pendidik seni, ada birokrat, ada kepala galeri, dan seterusnya, termasuk ada seorang kritikus yang nanti akan saya jumpai satu persatu untuk kita dengarkan kisah-kisah di balik peristiwa itu, ya bagaimana latar belakang pemikirannya dan bagaimana kontribusinya di dalam dunia seni rupa. Untuk kali ini saya akan menjumpai seorang yang penuh vitalitas. Dia sudah saya kenal sejak mahasiswa dan pada saat dia lulus studi dari ISI Yogyakarta, dia membuat sebuah gebrakan, sebuah buku yang kemudian menjadi buku penting di dunia seni rupa, yaitu Diksi Seni Rupa. Ya, buku ini diluncurkan kali pertama seingat saya di Galeri Nasional waktu itu, dan kemudian mendapatkan sambutan yang luas karena memang belum pernah ada orang Indonesia yang nekat membuat semacam kamus yang memuat istilah-istilah seni rupa dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dibuat oleh seorang yang bernama Mike Susanto. Nah, nama ini tentu Anda semua tahu. Karena selain membuat buku itu, dia dikenal sebagai seorang kurator yang banyak menginisiasi atau melakukan kuratorial di berbagai tempat dalam berbagai skala, ya, dan kemudian hasil-hasil kuratorialnya itu, artinya dokumentasi kuratorialnya itu dibukukan menjadi satu buku yang tebal sekali, yaitu Kuratografi, dan buku ini baru terbit belum lama. Silahkan Anda kalau ingin mendapatkan buku itu dengan cara ya mungkin menghubungi penerbitnya atau langsung menghubungi Mika Susanto. Mika Susanto lahir di Jember. Nah, ini anak Jawa Timur. Anak Jawa Timur yang namanya melambung ke angkasa sekarang ini. Dia setelah lulus S1 di ISI Yogyakarta, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Dan setelah itu dia terus melakukan eh, menekuni dunia kuratorial dan penulisan buku, dan juga mendirikan semacam lembaga untuk pengumpulan data, pengolahan data, pengarsipan data, ya, seni rupa Indonesia. Ya, dia itu yang bernama Dikti Art Laboratory, yaitu di Yogyakarta. Buku-buku Mike yang lain, yang selain tadi Diksi Rupa, selain juga kuratografi, sebelumnya dia juga cukup banyak menulis buku-buku penting, yaitu bisa disebut beberapa, yaitu Menimbang Ruang dan Menata Rupa, yang terbit tahun 2016, kemudian buku Bung Karno, Kolektor, dan Patron Seni Rupa Indonesia 2014, dan juga buku-buku tentang monografi seniman terkenal di Indonesia. Nah, saya kira itulah sedikit dari jejak kreativitas seorang kurator muda yang penuh vitalitas ini, Mika Susanto. Ayo kita jumpai
seperti apa cerita di balik, terutama pada pameran besar yang pernah menjadi perhatian internasional, yaitu pameran 17/71 Goresan Juang Kemerdekaan. Nah, ini yang perlu kita dengarkan kisahnya, dan pameran ini adalah pameran yang mengejutkan karena mengeluarkan koleksi-koleksi istana yang selama ini hanya dinikmati oleh orang-orang terbatas, ya kemudian sekarang dibawa pada saat itu dipamerkan di ruang publik Galeri Nasional. Kita dengarkan kisah dari bagaimana pameran itu dipikirkan dan akhirnya menjadi suatu suguhan yang sangat menarik dan sangat berarti dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 saat itu. Yuk kita jumpai Mike Susanto. Sebentar lagi kita sambut. Nah ini dia. Halo, halo, apa kabar Mik? Ayo, mute. Ya. Terima kasih Pak Juli. Apa kabar, Mike Baik. Susanto? Wah, Wah, ini saya barusan digosipin apa nih? wah, kelihatannya segar sekali. Nah, ini Habis apa dari ini? Akhir-akhir ini apa yang sedang dipikirkan? banyak Mas. Karena beberapa agenda meskipun pandemi harus tetap jalan. Jadi saya kira pandemi menyebabkan kita harus lebih kreatif dari biasanya. Jadi adaptasi untuk membagi waktu, juga membagi kesehatan, juga membagi tenaga tentu aja menjadi pilihan pertama. Agenda kampus, agenda pribadi. Gara-gara pandemi malah 2 buku saya terbit. Ini gara-gara diem di rumah ya produktifnya justru. Ya. Memang saya lihat memang penuh vitalitas sejak awal saya mengenal Anda pada saat Anda pertama kali meluncurkan buku Diksi Rupa yang masih edisi tipis itu ya, yang dikasih pengantar oleh tokoh pemikir seni rupa Indonesia yang disegani, yaitu Profesor Sudarso SP. Wah, iya kan, mantap itu. Dapat jadi mental dan spiritual kayaknya. Iya. Karena tidak mudah mendekati beliau itu, karena legend untuk isi Yogyakarta itu Profesor Sudarso SP. Saya sendiri juga dulu mengagumi beliau, juga berusaha mendekati beliau, ya mendapat pengalaman-pengalaman yang mengesankan lah dari beliau. Nah, Mik, saya ingin Anda mau berbagi dengan ya teman-teman di sini nanti. Di belakang saya ada poster, mungkin Anda mengingatkan suatu kerja kurasi Anda yang dulu sempat membuat perhatian dunia. Karena saya anggap bukan hanya Indonesia, tetapi ini dunia. Karena ini satu konsep kuratorial yang nekat nih menurut saya. Ya, sekalipun mungkin inisiasinya dari Presiden RI, Pak Jokowi, tetapi tantangan ini betul-betul luar biasa. Suatu pikiran yang saya sendiri sulit membayangkan waktu itu. Pertama, koleksi, kita tahu di istana banyak koleksi penting yang sudah dikoleksi oleh Presiden RI pertama. Nah, pada saat Anda diberikan tugas itu, pada saat, halo Mike, saya tolong dibuatkan bla 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 untuk pameran ini. Ya, apa yang kemudian terbersit pada pikiran Anda saat itu? Ya bingung aja. Meskipun agenda untuk mengusulkan pameran semacam ini sudah ada di angan-angan. Jadi yang pertama menghubungi saya adalah Bu Ade Wahyuni. Beliau salah satu kepala subbagian ya kalau nggak salah kerumah tanggaan begitu. Yang kemudian beliau melibatkan saya untuk pameran ini. Kenapa saya? Itu karena sejak tahun 2009 saya sudah dilibatkan untuk berbagai macam pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Istana Presiden.
Dan itu mulai dari membagi lukisan-lukisan yang ada di Jakarta ke luar Jakarta, karena ada satu kantor milik yang dulu museum yang didirikan oleh Ibu Tien Soeharto, namanya, itu diganti jadi kantor oleh Presiden SBY, sehingga karya-karya yang ada di dalam museum itu dibongkar dan kemudian dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini kan nggak sembarangan, mau dibagi apa, konsepnya apa. Nah, dari situ kurasi sudah berjalan, Mas. Oh, jadi sebenarnya itu dampak dari pekerjaan ketika Anda sudah mulai membantu di istana mengelola koleksi itu ya? Betul, sejak 2009. Saya juga sebelumnya 2009 itu tidak ujuk-ujuk kemudian saya menunjuk saya. Meskipun Bu Adik sebenarnya juga alumni ISI Yogyakarta, tapi tidak sesemudah itu. Karena Bu Adik juga menyeleksi sebelum saya masuk beberapa orang yang yang diminta membantu untuk menyelesaikan problem-problem itu. Memang nggak ketemu. Saya pada saat itu bekerja untuk Jogja Gallery. Ya, betul. Saking aktifnya sampai buat minta tolong dong gimana, dia ketemu dan sampai pameran koleksi itu diunggah atau diungkap atau diidekan, direalisasikan, maka jadilah semacam itu. Banyak sekali proses dari tahun 2009 ke 2016, termasuk penghitungan aset. Oh gitu. 16.000 item benda seni yang ada di dalam istana itu akhirnya semua berharga. 16.000 item? Iya. Betul. Benda seni semua itu ya? Iya, benda seni. Betul. Apa saja bisa disebut kalau dikategorikan itu terdiri apa saja? Ada lukisan, ada patung, ada benda kriya atau kerajinan. Kemudian ada artefak alam. Ada memorabilia. Memorabilia itu dari presiden ke presiden, sampai benda-benda fungsional sehari-hari, asbak, kemudian gelas atau souvenir yang merupakan peninggalan dari tamu ataupun para presiden dan tamu-tamu beliau begitu. Jadi tidak semuanya sih mungkin berharga tinggi, tapi kalau lukisan jelas ada kira-kira sekitar 2000-an lah yang berharga lumayan tinggi gitu. Kira-kira kalau dianggap paling memudahkan sederhananya 700 sampai 1.000 diantaranya wajib tonton kita. Wajib tonton, sekitar katakanlah sampai 1.000 gitu ya? Ya, katakan sampai 1.000. Padahal di buku koleksi Bung Karno, ada 5 jilid terbitan Lemang Fong dan Dula itu cuma 500, Mas. Iya. Oh, dari 5 jilid itu 500 isinya, 500 gambar. 100 karya. 100 kali 5, 500. Berarti yang belum ditonton oleh publik masih banyak ya? Iya, betul. Itu harapan saya ketika 2016 dipamerkan, itu berlanjut untuk karya-karya yang lain. Karena yang di pameran 1771 itu cuma 28 lukisan. Berapa? 80? 28. 28. Masalah ya masih sangat. 2.000. Iya. Ya. Jadi berapa persen ya, Mas? 10% ya? Iya, sangat kecil sekali itu, Mas Yan. Dari 2.000-an lukisan yang ada di istana, baru segitu yang ini. Tapi kan kemudian tahun berikutnya kan ada lagi. Tetapi saya menandai pameran yang Anda kurasi yang kali pertama itu memang luar biasa. Ya. Oke, sekarang kenapa saya gitu? Saya tuh kadang berpikir gini, Mik. Jadi saya juga pernah belusuan di istana waktu itu sama membantu Mbak Wati Murani waktu di Istana Bogor. Saya pernah membayangkan, andai kata Indonesia itu presidennya bukan Soekarno, untuk yang pertama ya. Itu kira-kira karya-karya kayak gini tuh bisa selamat enggak? Jadi maksud saya, gimana sih Anda menangkap getaran tentang Soekarno yang terkait dengan visinya ke depan, terutama untuk
kebudayaan, untuk kesenian, bahkan untuk keseni rupaan itu ceritanya gimana menurut Anda? Ini Mas, kalau kita membayangkan apa kalau bukan Soekarno gimana gitu ya. Kalau bukan Soekarno ya tentu saja berbeda. Ya. Hanya ingat bahwa pada zaman itu Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Ki Hajar, dan beberapa orang-orang yang menjadi orang-orang penting kita itu sejatinya juga penggemar seni sebenarnya. Mereka berdialog tentang karya seni rupa luar biasa, pakai bahasa Belanda segala, bahkan obrolan para cerdik cendekia itu juga dilintasi dengan persoalan kebudayaan. Kalau misalnya bukan Soekarno, misalnya aja Tan Malaka, ya pasti tetap ada karya seni, cuman seleranya seperti apa. Karena kebutuhan karya seni di istana itu seperti keniscayaan. Istana yang sebegitu besar, kalau kosong itu ya buat apa sih gitu. Itu rata-rata begini aja. Kalau misalnya itu yang jadi pemimpin adalah memang nasionalis, jauh amat lah dari Soekarno. Tapi kalau bukan nasionalis, misalnya agak ke kanan atau ke kiri, ya kayak gitu-gitu beda banget. Pasti suasananya beda banget. Nah, kenapa kemudian Soekarno begitu cinta, ya tentu aja ini menyangkut selera dan estetika dan pendidikan maupun hobi Soekarno tentu aja. Jadi Soekarno itu sebenarnya juga nggak punya duit kan untuk beli apapun bahkan gitu. Sebagai presiden pertama dia harus memulai segala hal dari awal kecil gitu, dan kemudian tidak punya modal besar untuk membangun istana. Istana aja dapat warisan kan. Dan dari Belanda. Semua lukisan-lukisan peninggalan Belanda diambil, Mas. Iya. Nggak bersisa, dan itu bisa kita lihat tiba Soekarno masuk ke Istana Merdeka itu nol pun nggak ada di dinding istana itu karya seni. Diambil semua, bahkan cermin-cermin besarnya pun dibawa. Figura-figura yang ornamental itu dibawa semua. Fotonya jelas itu dibawa oleh Belanda. Demikian juga di Bogor, di Jogja, dan sebagainya. Gitu. Iya. Tapi kan gini, Soekarno kan bukan hanya soal senang dan tidak senang pada karya, juga bukan soal hanya sekadar mengoleksi dengan berbagai cara tentu ya. Mengoleksi ada yang dikasih, ada yang memang beli, ada yang dicicil, ada macam-macam ya. Tetapi kan Soekarno itu kan pendekatannya pada seni atau pada seniman terutama itu kan kayak bapak ya, kalau Anda istilahkan sebagai patron itu loh. Bisa jadi kalau misalkan itu tokoh lain tidak se fleksibel Soekarno itu loh. Jadi dia bisa memfasilitasi, bisa berdialog, bahkan sering mengundang cafe break di istana dengan seniman-seniman. Nah, makanya saya andai kata bukan Soekarno, ya mungkin ada pemimpin yang punya keinginan mengoleksi, iya, tetapi berkomunikasinya dengan para seniman apa ya juga sehebat Soekarno. Saya ingin cerita perihal itu lebih pada atau terkait dengan selera. Nah, selera Soekarno itu terbelah jadi beberapa titik. Pertama, selera sebagai seorang laki-laki. Kemudian selera sebagai pemimpin negara atau pejuang. Kemudian tolong sebentar, mic-nya mungkin agak didekatkan, suaramu agak jauh. Jadi selera sebagai laki-laki, selera sebagai pemimpin, selera sebagai suami, dan selera sebagai ayah. Oh gitu. Nah, dia memayungi itu semua sehingga menyebabkan kita jadi sadar mengapa karya-karya koleksi Soekarno itu memiliki banyak ragam. Jadi tidak terfokus pada satu titik tertentu. Oh, aku senangnya Nasirun aja, atau senangnya saya Ekonomo, atau Heridono aja, ya enggak. Jadi dia membangun itu semua karena beberapa hal itu. Jadi ada potret diri dia gitu sebagai seorang yang punya jiwa kepemimpinan, maka potret diri itu berfungsi untuk berbagai macam hal. Untuk souvenir tamu negara, untuk dirinya sendiri sebagai orang yang suka dengan
kepribadian dia sendiri. Kemudian juga sebagai pejuang itu selalu karya-karya yang sifatnya nasionalisme dikumpulkan untuk didisplay di ruang istana. Tapi untuk karya-karya seni yang sifatnya agak-agak agak-agak seksis gitu ya, kayak telanjang, perempuan cantik, itu memang selera dia sebagai laki-laki. Jadi wajar kalau kita punya presiden seperti itu ya, namanya laki-laki. Ya. Namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia. Dan juga manusia. Sebagai ayah dia memperlihatkan juga bahwa ada karya-karya yang memang diperuntukkan bagi keluarga atau suami. Kalau suami dia memfasilitasi beberapa istrinya mendapatkan hadiah dilukis oleh seniman-seniman ternama kita. Bahkan lukisan Ratna Sari Dewi itu dari 6 yang pernah. Jadi kita bisa bayangkan kalau jadi istri Soekarno ya seneng banget ya. Dapat lukisan Basuki Abdullah kayak atau siapa kayak gitu. Dilukis oleh pelukis-pelukis maestro. Tapi minat Soekarno itu kan sebenarnya kan bermacam-macam ya, bidang bahkan seniman non seni rupa, penari, penyanyi, bahkan kayak Titik Puspa itu juga kenangannya terhadap Soekarno juga luar biasa. Lalu seorang penari klasik Jawa, Gotik Swan itu juga punya memori pada Soekarno yang luar biasa. Ya, bahkan sampai Soekarno mempekerjakan seniman menjadi pelukis istana dari Tula sampai Liman Fong, Limasim dan sebagainya itu. Itu menurut saya kok bisa jadi kalau presidennya lagi-lagi bukan Soekarno, suasana istana dan dampaknya pada pengoleksian juga tidak seheboh seperti yang sekarang ini gitu loh. Nah, yang paling penting ditandai dari semua itu adalah bahwa ternyata koleksi-koleksi Bung Karno ini menjadi bagian penting dalam perkembangan sejarah seni rupa bahkan di Indonesia. Ini paling menarik karena saking pentingnya dan kebetulan memang terawat pada saat pemerintahan Soekarno sampai sekarang misalnya, itu menjadikan lukisan ini mudah diakses, kemudian orang bisa menikmati dan menelitinya lebih lanjut, kita bisa membuktikan bahwa itu semua ada. Realitas pada zaman itu masih terlestari sampai sekarang. Nah, sekarang fakta, sekarang kita kembangkan agak jauh dikit. Kan ini gampangannya gini, Soekarno memberikan warisan nilai-nilai data katakanlah. Seni rupa yang ada di karya seni rupa yang ada di istana bisa jadi kita anggap sebagai data. Ya, data kesenirupaan yang otentik ya. Tidak buku maksudnya. Jadi betul-betul karya. Nah, sementara kita sampai hari ini itu kan masih berdebat terus mengenai historiografi seni rupa Indonesia dan macam-macam itu. Padahal kan sebagian data itu ya katakanlah sudah tersedia di istana, sebagian juga ada di tempat lain, ya. Padahal kalau ini mau disatukan, ya, yang berserakan di berbagai lembaga itu, termasuk mungkin yang dimiliki swasta dalam museum-museum swasta itu kan semua sebenarnya data yang betul-betul ini loh data. Tapi kenapa sampai hari ini ya yang namanya penulisan sejarah seni rupa Indonesia ya masih belum ya artinya belum dilakukan secara masif ya artinya terus disepakati secara nasional ada apa itu ya problemnya apa kira-kira? Saya melihat persoalan historiografi ini atau penulisan sejarah seni rupa ini memang tidak mudah sejak zaman Soekarno ya tahun 50-an kita sudah mulai memperdebatkan persoalan kebudayaan kita itu kebudayaan apa dan bagaimana sebaiknya kita mengembangkan kebudayaan Indonesia. Jadi polemik kebudayaan muncul kan, ada yang universal bermacam-macam. Sampai pada persoalan kita di seni rupa. Di seni rupa itu terjadi pergolakan karena ada banyak insan seni atau pengamat seni, kritikus seni yang muncul yang mengusulkan beberapa pendekatan penulisan sejarah seni. Nah, problematika kita itu saya rasa lebih pada persoalan
bagaimana mempelajari ilmu sejarah itu sendiri dulu, Mas, pada saat itu. Ya, tahun 60-an, 70-an. Gitu. 60-an kita masih belum memiliki individu-individu yang mampu menerjemahkan historiografi itu. Ya. Padahal saat itu banyak saksi sejarah yang masih hidup. Ya kan? Di tahun 70-an juga masih hidup. Abdullah, Sujoyono, Hendra, dan sebagainya masih hidup, Basuki Abdullah. Sayangnya memang Pak, pada saat itu perkembangan pendidikan sejarah, seni, ataupun pendidikan pada umumnya kesenian atau seni rupa itu tidak masuk pada wilayah krusial dalam aspek-aspek historiografi. Sehingga kita masih berupaya mengembangkan bagaimana memproduksi karya seni terus-menerus. Nah, pada tahun 2000-an baru terpikir kan, tahun 90-an terpikir ketika Claire Holt misalnya menerbitkan buku itu tahun 60-an. 60-an kan, 60-an. Ya, 60-an. Kemudian bangsa kita sendiri yang kemudian bingung ketika ada orang asing menulis tentang sejarah kita merasa tidak punya pilihan. Nah, ini yang menyebabkan kita kemudian hari ini bergoyang lagi nih penulisan sejarah atau historiografi sejarah seni rupa. Mau kemana kemudian kita akan menuliskannya, kita masih menunggu person-person yang memungkinkan untuk menuliskan itu semua. Nah, jadi penyebabnya saya kira juga SDM ya, Mas. Jadi persoalan SDM ketika pada masa-masa sebelum tahun 70-an gitu kita masih sangat miskin untuk masuk ke sana gitu. Ada sejumlah kritikus, tapi persoalannya juga pendanaan riset juga tidak seperti hari ini. Gitu. Jadi kalau serba salah ya, kalau data sudah ada baik di Belanda maupun di Indonesia atau di sejumlah negara yang lain, itu juga memungkinkan untuk diakses, tapi kemudian yang akses ini sampai kemana kita tidak pernah tahu. Seperti itu lebih kurang. Itu karena hal seperti itu masih dijadikan kendala secara umum. Apa itu yang memotivasi Anda, terus kemudian dengan cara Anda sendiri mendirikan dikti art laboratory itu untuk mengumpulkan data, terus mengarsipkan. Itu saya kira satu kenikatan yang dalam bentuk lain ya. Mungkin karena dilatar belakangi oleh kendala-kendala di luar yang terus-menerus seperti itu, akhirnya gampangannya itu nggak seronto, nggak telaten. Akhirnya bergerak dengan cara Anda sendiri. Nah, itu sebenarnya tujuan jauh ke depan itu apa? Dulu, Mas, jangan tujuan dulu. Latar belakangnya adalah saya puas dengan cerita yang diberikan oleh Claire Holt. Oh, gitu. Iya. Jadi, iya. Gimana? Ketidakpuasannya gimana? Ya, banyak hal yang belum bisa diceritakan di sana. Kita di sana hanya mendapatkan cerita tentang para maestro yang sekarang ini laku di pasar. Padahal artefak itu bertebaran di mana-mana dan kemudian kita bisa melihat bahwa realitas yang diungkap oleh Claire Holt itu belumlah bisa mencerminkan keindonesiaan itu. Nah, misalnya begini, tahun setelah Raden Saleh meninggal, itu kan masih ada sejumlah pelukis-pelukis yang juga menarik untuk dicatat. Nah, soal bersejarah atau tidak, nanti kita lakukan riset lebih lanjut. Pelukis-pelukis keraton. Ya. Itu yang di keraton. Yang di luar keraton juga pasti ada. Kemudian di tahun 30-an atau 20-an sampai 30-40-an, itu pelukis-pelukis Tionghoa bergerak kemana-mana sampai ke Eropa. Ya. Kenapa Raden Saleh dicatat yang ini enggak ya gitu? Ya. Ada itu beberapa nama gitu. Kemudian para pelukis-pelukis yang sejatinya dia sebenarnya modernis, cuman memang mengambil medium tradisional, sebutannya tradisional karena memang sekarang kita memosisikan mereka tradisional. Pelukis kaca, pelukis-pelukis yang non kanvas. Apakah kita terus-menerus meniadakan posisi mereka ataupun kita meminggirkan mereka dalam sejarah seni kita? Kan nggak mungkin kita terus lurus harus kanvas semua. Kalau nggak kanvas kita nggak terima. Wah, itu kan berat itu. Ya, itu yang sering saya katakan bahwa konsep atau tradisi Barat itu terlalu dominan ya. Dengan demikian mungkin ya Claire Holt karena orang bule,
memahami seni rupa itu ya sebatas lukisan, ya udah. Dan dengan teknik-teknik kayak ngelukis di atas kulit jadinya wayang, ngelukis di atas kain jadinya batik, ngelukis di atas kaca dan relief candi itu kan ada iya. yang berbau nilai-nilai modern. Nah makanya itu. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana kemudian realitas itu terjadi dan muncul di sejumlah tempat. Maka dari itu saya berusaha untuk membawa atau melestarikan atau meminta atau mengumpulkan arsip-arsip itu ke dalam satu lokasi. Dulu saya belajar mengumpulkan arsip di IVAA kan. Saya alumni awal. Dan kemudian dari situ saya belajar juga untuk mengupayakan agar tidak di Indonesia tidak berdiri hanya satu lembaga arsip. Maka saya mencoba memulai itu semua. Maka Dikti Art Lab akhirnya ada gitu. Dan sekarang dibantu dengan teman-teman yang mungkin tidak secara formal berkembang mengumpulkan berbagai macam arsip, baik clipping, buku, surat-surat maupun benda-benda yang lain. Nah, seniman-seniman ini kan ini alasan berikutnya, latar belakang berikutnya. Seniman-seniman yang tidak masuk ataupun yang masuk dalam buku Clairvaux itu kan nggak banyak yang mempedulikan pada tahun-tahun 90-an, 2000-an. Nah, dua dekade ketika saya kuliah gitu ya, itu hampir semua seniman itu kan pasca penulisannya Clairvaux ya. Apa itu? Clairvaux kan hanya berhenti sampai tahun 60-an pertengahan itu. Setelah itu kan mungkin dilanjutkan kayak bangsanya Elena Supanjal, ya Astrid Rai dan sebagainya itu kan. Betul. Nah sekarang peran kampus sendiri, padahal di kampus itu kan juga ada tradisi riset. Ya, kemana riset-riset sivitas akademika itu kok tidak muncul? Artinya kok tidak menjadikan semacam apa itu ya bandingan dari para peneliti asing itu. Misalkan kalau kita dapat bukunya Helena Supanjat aja sudah langsung gemetaran itu. Padahal banyak disertasi setiap tahun diujikan, banyak macam-macam itu. Kenapa ya kok kita ini tidak tidak besar karena out kita itu. Saat itu belum merasa seksi untuk belajar sejarah. Jadi saya melihat bahwa ada banyak tesis dan disertasi yang baik, yang bagus, berkualitas itu tidak dibaca sebagai materi-materi yang populer. Nah, karena itu terbatas pada kaitan akademik, itu sehingga orang merasa bahwa ini sulit dibaca dan sebagainya. Meskipun mestinya nantinya atau hari ini kita bisa menikmati tesis-tesis atau disertasi-disertasi itu menjadi bahan bacaan publik, karena memang kita membutuhkan. Buktinya hari ini banyak sekali artikel, tesis, disertasi yang kemudian ditarik oleh para penerbit saat itu. Jadi memang agak runyam ya pada masa 2 dekade terakhir atau 3 dekade terakhir ini di Indonesia. Lagi pula persoalan penelitian sejarah seni rupa sendiri di ranah akademis kan juga masih bolong-bolong itu, Mas. Belum bisa menutupi persoalan-persoalan yang tadi sempat saya sebutkan gitu. Jadi ada ketidakberanian seniman peneliti untuk mengisi itu semua karena ditakutkan nanti salah dalam tanda petik itu. Iya. Oke, jadi saya dikaitkan dengan itu ya keperluan-keperluan yang sebenarnya kita secara materi itu sudah diwarisi oleh pemimpin kita, katakanlah Soekarno. Ya, itu akan tinggal bagaimana cara kita menyikapi dalam konteks keilmuan seni rupa ke depan, dan tentu ini mestinya butuh keterlibatan bukan hanya personal kayak Anda sendiri atau siapa lagi, tetapi juga kekuatan lembaga yang mestinya juga harus bergerak. Nah, kemudian catatan yang berikutnya, saya itu mungkin dari perjalananmu bersentuhan dengan seperti itu, terus muncul nekat-nekat yang selanjutnya yang saya catat itu. Pertama, misalkan Anda juga terlibat menginisiasi munculnya program studi tata kelola seni. Itu menurut saya dalam konteks kebutuhan kita untuk meneguhkan
infrastruktur seni kita yang sudah banyak, yang sudah mulai bangkit dan bahkan memang sudah diperhatikan paling tidak di negara-negara Asia itu kan kita untuk seni rupa kontemporer kan sudah punya corong lah, punya ini. Dan dengan kebutuhan itu maka muncullah tata kelola seni. Apa latar belakangnya itu kurang lebih karena ya juga terkait itu ya, ke depannya itu kita butuh semacam itu dan ya memang iya, menurut saya itu satu pikiran yang super cerdas itu dalam konteks kebutuhan kita hari ini dan ke depan. Ya. Gimana itu ceritanya? Kalau tata kelola itu sudah saya sadari sejak tahun 2000. Setelah saya lulus, saya itu resah banget untuk menambah referensi. Saya dulu itu ketika kuliah bertanya ke dosen, ke salah satu dosen gitu. Satu entry aja sebelum Diksupa ada. Yang namanya ruang itu apa sih gitu. Itu satu kata ruang aja bermakna bagi saya pada saat kuliah. Sampai beberapa orang saya ajak saya merasa tidak puas. Akhirnya pada tahun-tahun berikutnya ketika kali berbagai macam referensi yang seadanya, belum ada Google saat itu, Mas. Jadi sulit banget untuk menemukan referensi yang pas gitu. Meskipun di bidang studi lain ada gitu. Tapi kan kemudian di seni rupa atau di seni lebih umumnya gitu belum bisa ketemu. Kemudian pada persoalan di luar urusan ruang, persoalan manajemen itu kan tahun 2000 sudah saya sadari betul bahwa ini akan jadi problem seksi di masa 10-20 tahun ke depan saat itu, kayak sekarang. Iya. Nah, maka 2003 saya menerbitkan buku Menimbang Ruang. Itu adalah hal keresahan saya tentang bagaimana sih sebenarnya memanage pameran. Buku itu, Menimbang Ruang itu, lahirnya gara-gara saya nggak bisa display. Saya tanya, display itu gimana yang menarik, yang bagus, yang berkualitas. Kalau sekedar display, saya lihat dosen-dosen seperti Pak Aming, Pak Fajar, Pak Suwaji, Pak Nyoman Gunarsa itu mendisplay di ruang-ruang pamer beberapa kali saya lihat. Gitu. Tapi kemudian obrolannya sekedar ini merah ketemu merah, biru ketemu biru, ini gede kecil dan sebagainya. Tapi kan kita nggak punya teori apa-apa. Mereka ditanya tentang teori, nggak ada teorinya. Pokoknya dipasang dulu lah, nanti rasanya ketemu ya ketemu gitu. Tidak ada konsep langsung pakai perasaan. Nah itu kayak ini sama dengan melukis, iya sama dengan melukis, lukisan aja ada ilmunya, masa manajemen. Nah itu akhirnya keluar. Iya. Minta informasi ke semua. Akhirnya jadilah buku yang tata rupa. Nah, kalau misalnya kemudian sekarang muncul program studi tata kelola itu, sepertinya itu memang diberikan ke saya deh. Jadi pada ketika 2 tahun diusulkan oleh masanya Bu Rektor Bu Hermin saat itu ya. Almarhum. Ya. Ya. Saya nggak tahu apa tentang ini kan ngurusi. Saat itu saya sekolah S3, jadi nggak boleh menjabat. Nah, baru sekarang setelah lulus S3 saya boleh menjabat. Nah, itu akhirnya saya seperti ngebut gitu untuk menjalani proses-proses yang saya kira sangat tertinggal di banyak negara. Indonesia sangat tertinggal di banyak negara, termasuk dengan negara tetangga aja kita sebenarnya urusan manajemen sangat tertinggal. Karena kita tidak pernah benar-benar membuat pameran itu menjadi kebutuhan publik. Nah, bagaimana kemudian para pengelola ini menjadikan ruang pamer atau pameran atau museum atau semacam galeri dan sebagainya itu menjadi kebutuhan publik. Itu bukan pekerjaan seniman. Seniman berkarya aja yang bagus. Gitu. Nanti biar para pengelola yang bekerja untuk mendekatkannya. Jadi seperti itu lebih kurang. Belum lagi nanti di masa berikutnya kita bisa cerita tentang prodi yang lain nanti. Iya. Yang sedang kami garap. Iya, ya itu ya malah mau saya tanyakan itu. Ya karena itu jenis kenikatan yang lain karena begini loh, itu sangat rasional dan menurut saya penting ya, sangat penting bahkan. Saya tentu turut sangat mendukung kehadiran itu. Tata kelola nanti pasti akan menghasilkan profesional-profesional yang lain. Seperti
Anda, saya, dan terus teman-teman itu menjadi kuratorial itu, menjadi kurator kan nekat-nekat saja. Ilmunya itu ilmu ya nekat, pertama ditambahi ya baca buku kiri kanan gitu, terus ada pengalaman, akhirnya terus bisa gitu aja. Tetapi dalam konteks akademik yang betul-betul hadir, disadari, diciptakan melalui pendidikan, ya ada pelatihan, ada apa macam-macam di situ. Itu kan untuk generasi kayak saya ke atas itu kan tidak pernah ada pengalaman semacam itu. Dan kalau kemudian ada tata kelola seni, saya kira itu kan nanti apa itu profesi-profesi di luar itu, itu misalkan soal manajemen, art handling, lalu arsip, lalu kemudian termasuk kurator, termasuk wartawan seni dan seterusnya itu yang terkait dengan kesenian, atau peristiwa seni kan akan teratasi. Ya, ya betul. Iya kan? Saya merasa kalau misalnya program studi ini berkembang di banyak tempat, kita akan menetralisir kekurangan pengelolaan kebudayaan, Mas. Bukan perkara ini seni atau bukan seni lagi. Nanti Ya, tata kelola budaya juga harus lahir di sejumlah universitas di Indonesia. Itu betul. sudah wajib ain sebenarnya sekarang Iya, ini. iya. Kalau enggak, udah ketinggalan makin lama makin jauh dengan para pesaing kita di luar negeri. Jadi, Betul. kalau kita punya 32 provinsi, 32 ya, benar ya? Ya. Itu kita paling tidak kan butuh separuhnya untuk bisa menangani persoalan-persoalan kebudayaan di setiap daerah. Kita punya festival. Ya. Banyuwangi saja punya festival 400. Iya, betul. Kalau misalnya satu festival ditangani oleh satu orang aja, satu orang manajer, Banyuwangi aja butuh 400. Yang Iya. kuliah di tempat kami 1 tahun cuma 30. Iya. Lucu kan gitu. Akhirnya semuanya ya udah, ini pekerjaan menarik di masa depan. Nah, Iya. kebudayaan dan persoalan-persoalan kemajuan bangsa itu menjadi bagian yang sangat penting di negara ini. Tidak bisa tidak. Kita Iya, harus ya memang seperti sebenarnya yang pernah dikatakan Presiden Jokowi sendiri bahwa sebenarnya dunia seni itu memiliki daya keunggulan, daya saing bangsa itu justru di situ ketika sains dan teknologi belum leading, tetapi seni yang sebenarnya sejak dulu memang sudah banyak menarik perhatian khusus untuk kita, untuk Indonesia. Tapi ini justru cilakanya itu tidak digarap dengan anggaran yang bayangin aja memadai kan itu. Majapahit dan Sriwijaya. Mereka besar karena apa? Ya Ya, karena citra atau karena politiknya kuat. Politik itu dibentuk kan karena ada citra kebudayaan. betul. Jadi peninggalan-peninggalan yang mereka buat itu kan Ya. menandai bahwa kebudayaannya bagus. Berapa lama bertahan dua negara besar, dua kerajaan besar itu, toh tetap meninggalkan satu pola agar kita bisa merasakan bahwa mereka punya kemampuan seni yang tangguh, membuat kapal, membuat kerajaan, Ya. membuat seremoni. Itu zaman Majapahit kita sekolah seninya di mana? Mereka melahirkan seniman di mana? Itu butuh penelitian lebih lanjut. Iya, betul, betul. Iya. Ya dulu saya kan pernah ya mempelajari Sriwijaya, terus kemudian ternyata zaman itu ya sudah ada perguruan tinggi pusat pendidikan agama Buddha di Sriwijaya yang tingkatnya internasional, dan di dalamnya itu juga mempelajari estetika. Ada pelajaran yang terkait dengan estetika, dan tentu estetika perspektifnya Buddhis mungkin ya Pak saat itu. Terus astronomi, pelayaran, ya dan teknologi membuat kapal itu sudah diajarkan di era Sriwijaya, ya kan? Nah, Termasuk yang ketika saya sadari bahwa saya tinggal di Jogja, saya dekat dengan Keraton Yogyakarta. Di Keraton itu sendiri banyak sekali artefak-artefak yang indah, indah nih ya. Gitu. ya, Tapi kemudian kita tanya, ini dulu siapa yang bikin dan kemudian bagaimana mereka menghidupkan para seniman. Nah, ya. pendidikan semacam itu kan juga harus kita pelajari lebih lanjut. Betul. Ini juga tidak sekedar pendidikan estetika, Ya. Mas, tapi juga pendidikan bagaimana mengelola kerajaan, Iya, mengelola macam karya seni atau karya budaya itu hingga hari ini baik. Nah, itu perlu kita sadari bahwa kita punya PR yang banyak dalam hal pelestarian kebudayaan.
Ya, kita ini gini loh, kembali ke warisan tadi kan fakta dari segi artefak kita itu mulai dari primitif sampai kontemporer kan ada semua. Dan bahkan ada pun juga tidak sedikit, tapi berlimpah-limpah dari daerah ke daerah. Tetapi fenomenanya infrastruktur semacam museum katakanlah, dan itu pun milik pemerintah. Kalau kita lihat itu, pertama gejalanya selalu tidak terurus, kurang terawat, terkesan kurang terawat. Terus miskin penonton, artinya sepi, selalu sepi. Ya saya beberapa kalau mendatangi daerah itu, masuk ke museum daerah itu, mesti ada kesan seperti itu. Ya, ada kesan seperti itu. Nah, padahal kalau ini digarap seperti yang kayak di negara-negara maju, kayak di Eropa, namanya museum itu kan dibanjiri penonton. Iya. Menjadi tempat di mana orang-orang itu kalau libur itu ya tujuannya ke museum. Yang paling tempat yang paling seksi dikunjungi itu museum. Bukan mall Nah, ya. ini apa yang salah dari kita ini? Apakah memang museumnya tidak menarik? Ya, yang kedua, apakah memang pendidikan kita itu tidak mendorong ya anak-anak kita ini untuk ya apa aware atau Satu, appreciate terhadap karya seni itu? satu sebab yang menjadi akar masalah penting adalah persoalan apresiasi yang minim, apresiasi Hmm, publik terhadap kebudayaan. iya, Ini iya. kan harusnya dirasakan dulu di sekolah. Sekolah. Kalau sekolah mengatakan ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu, orang anak-anak pasti akan menyadari dan guru kan kemudian memberikan iklim Hmm, ataupun suasana yang mendukung agar dia mencintai produk-produk kebudayaan kita. Artinya ada persoalan pendidikan, betul, itu hmm, apresiasi hmm, harusnya mulai dari anak-anak untuk mencintai. Beda kok anak-anak yang sering ke museum sama yang atau ke pameran ya, hmm, atau ke seniman atau yang sering kali melihat gambar hmm, lukisan-lukisan berkualitas, itu beda sama anak yang nggak pernah. Ini iya. kan jumlahnya tapi lebih sedikit orang-orang Hmm, anak-anak yang kayak gini. Sehingga kita juga tidak bisa kemudian membuat budaya itu menjadi tontonan wajib bagi anak-anak. Merasa menjadi itu adalah nafas hidup mereka. Sehingga hmm, mau nggak mau persoalan apresiasi harus sering-sering banget. Kita setiap hari bayangkan kita menerima berita apa sih yang lebih banyak? hmm, Apakah berita kebudayaan atau politik? iya. Politik kayak gitu. Kita bisa bayangkan kalau udah prosentasenya aja kalah sama berita-berita yang sebenarnya mengikis semangat untuk berbudaya, ya otomatis generasi kita hari ini ya nggak jauh-jauh juga dari yang kemarin atau yang tadi dikritik Mas Juli. Ya, ini sebenarnya faktanya juga kita bisa bandingkan dengan ini ya, kayak di pemberitaan, di koran, di majalah. Namanya olahraga itu kan mendominasi halaman. Ya, Ya, olahraga itu loh. Ya, nasional, internasional banyak. Sudah banyak itu di semua koran semua memuat olahraga. Kalau seni tidak dimuat masih bisa dimaklumi lah kalau kemudian apresiasinya agak rendah gitu. Tetapi begitu olahraga banyak mendominasi koran-koran atau majalah-majalah. Tetapi nyatanya prestasi olahraga orang Indonesia juga begini-begini saja. Kadang-kadang dalam peristiwa-peristiwa perhelatan olahraga di tingkat negara Asia Tenggara saja untuk mencapai apa kedudukan bergengsi juga tampaknya wah harus padahal yang dimusuhi yang lawannya itu negara-negara kecil kan kayak Singapura, Malaysia, Brunei apa gitu negara apa dibanding dengan kita ini kan enggak ada bandingannya artinya dari segi jumlah penduduk dari macam-macam saya, itu. saya usul lah, saya Kenapa usul ini? lah. Kalau misalnya mau jadi pejabat, belajar sastra dulu lah, atau mengapresiasi karya seni sebagai ujian gitu. Jadi nggak nol bodol pinter tapi nggak tahu apa-apa tentang kebudayaan gitu ya buat apa? Jadi nggak sensitif kan orangnya. Jadi mau nggak mau ya yang penting bagaimana kemudian dia bisa hidup ya kita semua tidak punya Hmm, apa ya tidak punya kemauan kali ya untuk hmm. melihat bagaimana kebudayaan sebagai basic untuk bekerja. Ya itu Ya, ya yang betul. belum memungkinkan kali ini. Saya Hmm, kira pameran 1771 bisa kita tarik hmm. bahwa kehausan orang untuk melihat hasil kebudayaan ternyata juga nggak sebegitu begitu amat kalau disajikan dengan baik, ya Betul. kan Pak?
Ya, itu yang ingin juga saya soroti karena saya melihat di Galeri Nasional sendiri ya, di Galnas sekarang ini, saya juga kaget akhir-akhir ini ketika melihat sana itu banyak anak muda yang Ya. menjadikan Galnas itu sekarang jadi tontonan yang banyak sekali dipakai untuk foto-foto naik ke atas yang untuk ruang koleksi Ya. itu banyak. Kalau dulu sepi, sekarang kok tiba-tiba begini. Dan terus juga waktu pameran ini 1771 ini kan penontonnya kan rata-rata juga usia-usia muda, anak-anak sekolah dan 40 kayak nih, ya lah ya itu 40. sampai segitu itu kan luar biasa itu mengejutkan dan juga sebenarnya tidak hanya di Jakarta jadi akhir-akhir ini juga pameran-pameran di daerah itu ya itu juga banyak dikunjungi oleh apa Ya. ini anak-anak sekolah dan tidak tahu Karena apakah itu dimobilisasi gurunya saya tidak ngerti tetapi saya pun juga peluang punya pengalaman di daerah itu yang nonton bisa sampai 20 juta 20 ribu sorry 20 ribu di Kota Batu pernah saya memamerkan Panji itu pameran seni rupa bertema Panji itu yang nonton 20 ribu ya. itu kan luar biasa saya juga tidak lu kok kayak gini ya nah ini ada perubahan apa kira-kira. Itu artinya bahwa negeri kita ini, penduduk kita atau masyarakat kita tidak benar-benar sesungguhnya benci atau tidak hanya ketidaktahuan aja sebenarnya. Hmm. Kalau kita membuka sepanjang masa bekerja kita sebagai panitia misalnya Ya. dalam pengelolaan seni, Hmm. itu semua orang juga ingin kok nonton. Hmm. Persoalannya kemampuan pengelolanya ini untuk bekerja lebih giat dari biasanya. Hmm. Jadi karena kita mengelola kebudayaan yang berbeda-beda, kualitasnya berbeda-beda, kemudian skalanya berbeda-beda ya tentu aja, dananya tentu aja juga berbeda-beda yang menyebabkan kita tidak mudah untuk membuat satu SOP atau standar yang bisa kita tetapkan bersama. Artinya para pengelola kebudayaan, galeri, museum ataupun pameran-pameran lepas di luar itu bekerja dengan cerdas dan saya kira akan memungkinkan untuk dilihat oleh orang banyak. Semakin banyak, 20 ribu kalau dibandingkan 250 juta cuma 1%-nya, toh Mas. Ya betul, ya memang. Tapi kan lumayan sudah. Ada upaya bahwa pertunjukan kebudayaan bisa sampai menggugah. Itu Ya. tidak menutup kemungkinan. Ini peluang besar buat kita semua. Ya bahkan sekarang banyak yang bertanya ke saya, ya Pak, itu kapan ada lagi gitu. Jadi kayaknya rindu gitu, kapan ada lagi. Termasuk saya merindukan kapan ada lagi pameran 1771 lagi, semacam itu. Jadi artinya kenapa ya itu bagi saya pertama ya, rakyat tentu kesulitan mengakses koleksi istana. Ya karena kan tidak sembarangan karena memang itu tempatnya RI 1. Nah, kalau sebelum memiliki museum nasional terkait dengan seni rupa yang pernah juga dibayangkan oleh Soekarno saat itu memang strategi yang paling efektif. Ya memang pameran ini dilaksanakan rutin. Setidaknya kalau setahun 2 kali, menurut kalau setahun sekali kesuwen. Jadi setahun 2 kali koleksi istana harus pameran. Misalkan syukur bisa difasilitasi keliling akan keren. Saya kira ada kemungkinan untuk itu karena kita pindah ibu kota. Oh, Moga-moga nanti iya, iya. kita mendapatkan ruang bekas istana itu sebagai ruang museum besar yang bisa membanggakan kita semua. Kalau tidak, buat apa pindah? Oh iya, iya, bisa begitu. Bisa begitu istana presiden pindah ke Kalimantan. Balikpapan, ya, kemudian istana yang ada di Jakarta atau di Bogor, oh dipakai museum bisa jadi kalau itu jadi keren itu. Semua kan rekan-rekan. Nah. Silakan ketik, silakan komen supaya kita semua memiliki museum besar. Iya betul. Oleh internasional, kita punya kekuatan untuk itu. Lah iya kalau kita kayak ke Paris lalu melihat Louvre gitu ya, Museum Louvre, itu kan gemeter itu sudah. Jadi gemeter betul, tidak melihat kemajuan Paris itu cukup dilihat dari situ gitu. Peradaban dunia terutama di Eropa Dari ya. masa ke masa. Iya dari masa ke masa itu sangat bisa dirasakan di museum itu. Ya betul-betul bergetar yang dulu karya itu hanya bisa dilihat di buku, tiba-tiba kita ngadepin langsung itu langsung kayak tidak bisa ngomong sudah, tidak bisa ngomong.
Ya karena bagaimana seringkali ya dihibah. ya kalau kalau di kita itu mungkin karena kekurangan museum sehingga apa ya kesetrumnya itu kurang sering gitu. Kalau Ya, kita betul. menghadapi karya Apresiasi. iya apresiasinya enggak ada setrumnya. Ya kalau kita ngadepin buku enggak ada kurang ada setrumnya. Tapi begitu lihat karya asli seperti misalkan karyanya Raden Saleh di bawah Galeri Nasional, penangkapan Pangeran Diponegoro dan seterusnya itu kan langsung terasa sekali bahwa seni yang tinggi itu memang mencerminkan satu jiwa zaman yang iya yang luar biasa Itu merasa kalau memang kualitas terasa tinggi. sekali. Nah, sekarang ini yang mungkin bahasan yang terakhir dan menurut saya sangat penting. Ya. Saya kok merasa dari koleksi istana yang sudah berusaha dikeluarkan dari istana untuk dilihat publik itu masih kurang apabila tidak didukung oleh satu infrastruktur keilmuan yang mendukung itu karena nyatanya kita masih punya problem besar yaitu di bidang historiografi seni rupa terutama dan itu masih menjadi masalah hari ini. Nah, pikiran strategis ke depan saya juga dengar keinginan Anda dan kawan-kawan untuk mendorong mengusulkan program studi sejarah seni. Itu menurut saya kenekatan yang lebih lagi yang perlu kalau perlu dibuat simposium Ya. yang sifatnya nasional sehingga lintas disiplin betul-betul itu merasakan bahwa ini sebuah program studi yang ditunggu ya untuk Indonesia itu sangat ditunggu. Kenapa? Ya karena faktanya sampai hari ini kita belum ada yang bisa disebut sejarawan seni. Ya, iya kan? Masih semuanya itu ya dari berbagai keilmuan lalu nekat mempelajari sejarah dengan caranya sendiri, ya bergaul dengan teman-teman yang memang betul-betul mempelajari keilmuan sejarah, ya termasuk Anda sekarang mengumpulkan arsip dan macam-macam itu, ya bisa jadi itu sebagai embrio sebagai sejarawan seni nanti ke depan. Ya, tetapi dari apa yang sudah diperjuangkan bersama-sama ini termasuk Anda dengan Dikti Art Laboratory itu merupakan embrio untuk ke sana. Nah, karena itu saya juga di sini juga nekat-nekat juga mendirikan Rumah Mikir itu ya juga untuk seperti Anda ya untuk arsip dan seterusnya itu. Nah, nanti kan bisa mahasiswamu di sana tata kelola bisa PKL di tempat saya. Asik. Bisa PKL sudah ketempatan beberapa mahasiswa saya di PKL di sini. Ya, nanti bisa seperti itu. Sebaliknya mahasiswa saya juga bisa PKL di sana dan itu akan saling Ya doakan Mas. Kalau ya misalnya pendirian program studi sejarah ini memang ya sudah tidak mungkin tidak untuk dilanjut diusahakan ada. ya Kami berusaha di ISI Yogyakarta untuk mendirikan prodi ini dan bisa tahun depan sudah bisa menerima mahasiswa. Memang nekat karena kami hanya bermodal pengetahuan yang tidak ideal sekali, tetapi kemungkinan kenekatan ini didukung oleh sejumlah rekan, oleh sejumlah ahli yang kemudian bisa ikut membantu pendirian maupun proses di mana belajar mengajar di sana akan terselenggara dengan baik. Kita punya kolega di sejumlah negara yang bisa ikut bernaung di bawah departemen, mungkin tidak secara langsung, tetapi paling tidak ada komitmen-komitmen yang bisa digerakkan. Soal simposium saya sangat setuju karena simposium ini akan membentuk satu lini yang memungkinkan untuk kita bawa sebagai satu tujuan besar bersama. Sejarah seni rupa kita tergambar dengan jelas. Karena kalau tidak ada lini masa dan ruang, ini kita tidak bisa mengatakan kita punya sejarah. Betul. Oleh karena itu kita akan mengupayakan sampai sejauh itu sehingga problem historiografi maupun kisah-kisah yang mungkin belum masuk ke dalam benak kita ataupun catatan kita bisa terangkai dengan baik di situ. Ya mungkin juga para akademisi kita ya yang ada di berbagai kampus itu
sudah mulai membuat semacam apa ya, open resource ya. Jadi masing-masing yang kita miliki itu dibuka. Ya, Ya, ya. kita dibuka. Nah, Perpustakaan juga iya, yang bisa dibuka. akses. Ya, sebenarnya kan yang di tempatmu ada apa, di tempatku ada apa, di tempat lain ada apa. Jadi paling enggak ya tidak harus harus kan enggak mungkin masing-masing itu memiliki sama gitu. Ada beberapa yang memang dimiliki di sana, di sini gitu. Nah, itu kalau semua mau membuka dirinya seperti itu, maka yang namanya bahan untuk penulisan sejarah dan sebagainya itu pasti bisa diatasi, Betul, ya betul. kan? Nah, misalkan juga saya sering kali kalau membaca misalkan karya-karya penelitian, disertasi itu yang saya baca kali pertama mesti daftar pustaka. Ya, Lihat daftar harus. pustakanya. Kok bisa nulis kayak gini itu ceritanya gimana? Itu dari pustakanya saya lihat itu. Dari pustakanya. Terus dari situ saya tandai. Kira-kira dari sekian banyak ini yang saya belum pernah baca yang mana? Itu saya tandai itu. Kalau kemudian ternyata lebih dari 50% saya tidak tahu, ya tidak tahu artinya belum pernah baca. Wah, ini berarti penting ini. Segitu. Ini berarti penting ini. Artinya itu paling tidak ada 50% saya tidak tahu isi buku itu. Nah, itu untuk anak aja, untuk sekedar sebagai pintu Pemicu. masuk ketika saya membaca karya-karya akademik. Nah, nah kalau kalau misalkan tidak ada, ini di mana letaknya? Paling tidak saya asumsinya, oh ini ada di penulisnya ini. Ya, ada di penulisnya ini. Orang ini memiliki buku ini. Ya, itu. Dan termasuk kalau Anda membuat buku kan saya begitu. Saya lihat ini. Oh, Mika punya buku ini. Punya ini, punya ini, Oh punya ya, ini. oh, Ya, saya terlalu ya. Nah, iya. referensinya ribuan. Ya, makanya. Referensinya ribuan. Dijamin banyak yang belum tahu. Saya sedang membangun satu satu kronik pameran, Mas. Jadi untuk membantu para sejarawan nanti Hmm, untuk bisa membuat satu satu apa satu referensi bagi mereka, ya, hmm, buka peluang bagaimana sebenarnya para seniman itu berkiprah. Kalau hmm, kita bahas karya tidak cukup karena hmm, karya harus dipamerkan. Nah, di mana saja karya itu dipamerkan, hmm. dibahas dan dicatat oleh para pencatat pada masanya, Ya, itu bisa di buku-buku. Buku ini, buku saya berikutnya. Nanti ya. tunggu ya. Oh iya, saya Sama pasti tebalnya dan tenang pasti aja. dapat kabar itu. Nah, Terus yang kebutuhan itu kita melihat hanya pada satu bidang bahwa kita di seni rupa. Seni rupa hmm, itu kan jangkauannya masih seni murni rata-rata. ya, Ini kita masih di seni rupa yang notabene menjadi basic hmm, dipakai dalam berbagai macam bidang ilmu yang sejenis. hmm, Sejarah desain, sejarah kriya, sejarah seni pertunjukan, sejarah musik, hmm, itu apalagi. Dalam ya, konteks hari ini, Indonesia belum punya sejarah itu semua. hmm, iya Infrastruktur betul. jauh lebih lengkap sejarah seni rupa atau seni rupa lebih khusus. Karena bagaimanapun juga kalau seni rupanya mapan, maka seni-seni yang lain akan bisa mengikuti. Hmm, Ini kuncinya di situ. Sehingga kenapa kita perlu membangun sejarah seni rupa karena memang menjadi patokan untuk seni-seni yang lain untuk ya, bisa bergerak. Karena seni rupa itu luas dan cair ya. ya, Bisa dipakai di mana-mana dan kemudian bisa memasukkan apa saja ke dalamnya. hmm, Lalu sekarang nggak ada batas lagi. ya. Postmodern postmodern membuka itu semua dan seni kontemporer menjadi nggak ada uh, limit yang begitu ketat gitu Tat untuk ya. patuhi gitu. Hmm. Jadi itu saya kira Mas, jadi moga-moga obrolan kita jadi penting untuk Iya, iya. dilaksanakan generasi berikutnya nih. Ya, itu program studi sejarah seni itu saya kira nanti akan menjadi rujukan baru untuk pengembangan keilmuan yang arahnya lebih luas lagi. Karena kalau kita tidak ngerti sejarah, basis pengembangan selanjutnya itu akan sulit dibayangkan. Kan Ya, pasti kan bertitik tolak dari sejarah dulu. Kita ya, ini sebenarnya tadi yang Anda katakan ada lini masa, ada lini ruang, ya itu kan memang itu untuk membentuk kesadaran bahwa kita itu sebenarnya sedang sampai mana gitu kan itu. Nah, posisi Heri Gono itu di posisinya mana itu, sebetulnya? ya itu. Posisi Nah, Eko Nugroho di mana nih? nah itu kalau tidak ada riset Laku sejarah besar repot itu. dilelang, tapi kalau Iya, dari masa dan ruangnya nggak ketemu ya nggak betul. ada sebenarnya gitu. Iya, iya. Ya, tapi ya itulah ya kalau kita punya rujukan historis, punya museum yang bagus,
maka yang namanya kayak market itu yang akan tentu tata tertibnya akan beda. Jauh Jauh berbeda karena ini rujukan-rujukannya tidak jelas ya, sehingga mereka juga ya punya parameter sendiri kan gitu. Ya artinya punya apa nilai-nilai sendiri di situ. Kadang-kadang tidak nyambung dengan berbagai sekarang nggak studi. pernah nyambung, Ya. tiba-tiba kok Ya. si A si B ini harganya mencuat, besoknya turun drastis. Ya betul. Yang lain juga naik turun drastis. Ya. Ini apa sebenarnya gitu. Dan Ya. hampir jangan lupa bahwa hari ini kita itu juga sedang mengalami masa absurditas karena banyak kolektor ataupun orang-orang yang cinta seni itu buku babonnya adalah katalog lelang, Mas. Nah, itu dia. Kitab sejarah siapa yang dipakai oleh para kolektor? Mending lihat katalog lelang, jelas ini harganya sekian kita beli. Gitu. Kalau nggak sekian kita nggak mampu ya nggak dibeli. Beres. Ya betul. Yang salah siapa kalau kayak gini? Seniman bingung mau memberi harga karena harga itu ditentukan oleh pasar misalnya. Oh gitu. ya. Jadi Nah, kalau susah ya, absurd ya memang. Betul, yang Anda katakan ini yang nanti akan saya tanyakan pada episode selanjutnya. Nah itu, jadi episode selanjutnya itu mengenai tadi bagaimana seni itu memiliki economic values, symbolic values, historical values. Ya itu yang akan saya kejar nanti pada sesi selanjutnya karena ngobrol, ya ngobrol dengan Anda itu rugi kalau hanya sekali, harus berkali-kali. Ya jadi saya kira untuk kali pertama kita ketemu ini dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti terus mengikuti dan ini ada gunanya. Dan kita lihat bahwa ternyata problem seni rupa kita ini masih sangat kompleks. Yang paling kelihatan di depan mata memang problem bagaimana sejarah seni rupa Indonesia itu harus ditulis ke depan. Dan tentu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan secara serius, persiapan sumber daya, persiapan kelembagaan, ya termasuk pada dukungan pendanaan. Dan yang lebih penting itu kan kita sudah ada warisan data-data sejarah yang tinggal katakanlah tinggal menggunakan, dan sebagian data itu sudah ditulis, sudah dianalisis menjadi riset-riset awal yang nanti bisa jadi bahan untuk penulisan sejarah seni rupa Indonesia ke depan. Oke, Mik, terima kasih atas waktunya pada malam ini. Saya kira kita akhiri. Ya, sip. Terima kasih. Ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.